Alhamdulillahirobbilalamin. Buku yang saya karang ini adalah Membangun Desa Entrepreneur Revolution, yang isinya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dengan cepat. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Semoga buku ini atau penjelasan ini bermanfaat. Belajar sejarah dari Kucuci Laundry. Lahir 18 Juli 2006 sampai dengan Februari 2024. Bermanfaat dan berguna bagi negeri. Manfaat belajar sejarah: 1. Mencari bukti peradaban, menentukan asal-usul melihat dunia dari berbagai sudut pandang, sehingga menginspirasi suatu pergerakan masa depan. Memperluas pikiran, belajar kepemimpinan, menambah habit atau kebiasaan baru yang baik, memberi kekuatan mental, lebih percaya diri. Membuat kita lebih sering berpikir, membantu berpikir kritis, meningkatkan kemampuan analisa dan menjadi inspirasi. 4. Mengetahui mimpi-mimpi masa lalu untuk merealisasikannya yang belum terwujud. Yang 5 adalah memunculkan rasa empati, rasa persatuan, sehingga belajar dan bekerja lebih fokus dan konsentrasi. Kucuci Jasa Laundry Kiloan adalah milik Insinyur Rahmat dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya kami belajar kepada Bapak Insinyur Rahman dari Bandung, Jawa Barat. Yaitu kami kirimkan anak kami yang bernama Cipta dan 2 orang calon pegawai belajar laundry di Bandung. Kucuci Laundry Kiloan di Garut lahir tanggal 18 Juli tahun 2006. Direktur utamanya Cipta Nursari Merdekawati, mahasiswa Uniga. Dimulai dengan 1 mesin elektrolik kreditan dari FIF, 1 buah motor bekas Honda kreditan dari Adira. Fasilitas yang ada di rumah di Jalan Galumpit seperti air sumur, halaman rumah, sikat, kamar mandi, dan sebagainya. Pegawai adalah tetangga sebanyak 3 orang, yaitu bagian produksi, karpet, administrasi. Cara kerja permulaan: mencuci baju, membersihkan karpet, memberi pewangi, antar jemput pakaian karpet, pembukuan. Semua kerjaannya dikerjakan sendiri oleh direkturnya. Bagaimana pegawai yang diangkat dan telah diberi tugas? Datang seenaknya, masuk seenaknya, kerja seenaknya. Pekerjaannya menuntut gaji tanpa dapat memperlihatkan hasil. Seringkali saling menyalahkan. Berapa hasil yang didapat? Rp80.000 per bulan. Berapa pengeluaran? Gaji Rp800.000 ditambah dengan cicilan alat. Setelah 5 bulan, tekanan pegawai semakin tinggi antara teman dan hubungan ketetanggaan. Pegawai menuntut gaji, sedangkan kinerja pegawai tidak sebanding dengan tuntutan gaji. Akhirnya bulan Desember 2006, pusat Kucuci dipindah dari Galumpit ke Jalan Ciledug nomor 247, belakang Bank Muamalat Garut. Setelah pindah ke Ciledug, seluruh pegawai yang di Galumpit berhenti. Tetapi tekanan pegawai terus menuntut gaji terus dilakukan. Akhirnya seluruh tuntutan dipenuhi. Kucuci memasuki babak baru dengan pegawai yang baru. Perbedaan konsep visi Kucuci dari masa ke masa. Konsep pertama, Kucuci adalah jasa laundry kiloan yang memiliki cabang di mana-mana di seluruh kabupaten di Indonesia.
Konsentrasi pekerjaan, Kucuci lebih banyak berkonsentrasi kepada produksi, sehingga pelayanan ke pelanggan seringkali mendapat komplain. Konsep kedua, Kucuci adalah jasa antarjemput cucian dengan menggunakan gerobak yang memiliki cabang di seluruh kabupaten di Indonesia. Konsentrasi pekerjaan, Kucuci lebih banyak berkonsentrasi kepada pelanggan, sehingga menekankan kepada pelayanan antarjemput menggunakan roda gerobak. Apa perbedaan pendapatan Kucuci yang pertama kali berdiri dengan Kucuci periode kedua? Konsep pertama hanya mendapatkan 80.000 per bulan. Konsep yang kedua sudah mencapai 8.700.000 per bulan. Pendapatan Kucuci tahun 2010 adalah 48 juta per bulan. Dengan apa menggarapnya? Satu, memaksimalkan motor roda 3, motor roda 2, satu motor dipegang oleh 4 orang sehingga motor tidak pernah nganggur. Kedua, daftar nomor HP dan kontak setiap waktu melalui SMS. Ketiga, melalui internet. Keempat, leaflet yang ditempel setiap 1 minggu 2 kali. Ibu Yuli, istri saya, dan saya langsung turun ikut menempel. Brosur yang ditempel di Alfamart atau dibagikan langsung. Keenam, konsentrasinya mendirikan cabang-cabang, di antaranya cabang Ciledug, Kerkop, Karangpawitan, Rumah Sakit, Wanaraja, Cibatu, Sukawening, Bayongbong, Leles, Kadungora, Cikajang. Pendapatan Kucuci tahun 2010 adalah 48 juta per bulan, dipimpin oleh Dudang Ihsan Hadi, Direktur Kucuci tahun 2010-2012. Apa yang diperhatikan sehingga mencapai 48 juta per bulan? Satu, menulis alamat yang jelas, memiliki buku alamat, nomor HP yang disusun berdasarkan peta jalan tempat konsumen. Dua, kecepatan dalam pengiriman barang tidak numpuk di kantor. Ketiga, pegawai mulai mempunyai mimpi mendapat gaji yang layak untuk pendidikan sehingga bersemangat. Keempat, aset-aset tertata dan dipelihara. Ke ruang produksi buka sandal, tidak boleh ada kendaraan bermotor pada waktu produksi dan hanya satu pintu, dan terus berubah ke arah yang lebih bersih dan indah. Yang diperhatikan oleh bagian produksi. Satu, cucian benar-benar bersih karena di bagian produksi yang bekerja ada 3 orang setiap hari. Bekerja 24 jam dibagi 3 shift. Kedua, jika cucian banyak, semua lembur pada malam hari sampai cucian benar-benar habis. Ketiga, sebelum dicuci biasanya diperiksa terlebih dahulu. Dan buatlah catatan kondisi baju, kotornya di mana dan cacatnya di mana. Keempat, setrikaan harus benar-benar rapi. Kelima, pengepakan harus benar-benar teliti. Keenam, dan segala harus dilaporkan hasilnya ke bagian cabang atau bagian pengiriman, jangan sampai cucian numpuk di kantor. Kucuci menjadi perusahaan luar biasa karena konsentrasi Kucuci yaitu satu, pada memajukan staf karyawan dan keluarganya. Kedua, kesempatan staf untuk maju dengan cepat yaitu melalui pendidikan akan sulit didapatkan jika bekerja di tempat yang lain. Ketiga, seleksi mulai dilakukan hanya untuk yang ingin benar-benar mau berpendidikan dan semua didorong untuk masuk ke perguruan tinggi. Keempat, yang memiliki ijazah SD, SMP diwajibkan untuk mengikuti paket persamaan. Ini kepemimpinan Samsul, kepemimpinan Dudang, kepemimpinan Rangga, kepemimpinan Riksa, kepemimpinan Arif, kepemimpinan Hiban, kepemimpinan Aji, kepemimpinan Agus. Ini daftar pemimpin Direktur Kucuci Jasa Laundry Kiloan.
sudah ada 21 direktur. Bagaimana visi dan misi? Seluruh karyawan Kucuci dan Raja Sate mulai Oktober 2018 ke depan, visi Kucuci dan Raja Sate bukan lagi produksi laundry atau menjual sate, gulai, kambing guling, dan sebagainya. Tetapi sudah berubah menjadi bisnis yang konsentrasinya pada pelayanan yang menyentuh hati pelanggan. Yang terpenting bukan produknya, tetapi yang terpenting adalah konsentrasi pada pelayanannya yang menjadikan pelanggan puas dan menjadi pelanggan seumur hidup atau pelanggan selama-lamanya. Tujuan karyawan Kucuci Raja Sate menjadi manusia berguna atau terpakai oleh orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang tidak merugikan orang lain dan selalu berusaha menjadi manusia yang memberi manfaat bagi orang lain. Bekerja keras untuk belajar dan dapat kuliah menamatkan sampai S1. Kedudukan karyawan Kucuci dan Raja Sate. Sudahkah Anda senang melakukan penawaran? Kedudukan karyawan Raja Sate adalah sama, yaitu bekerja untuk mempromosikan atau melakukan penawaran seluruh bisnis dikelola Kucuci dan Raja Sate ke konsumen. Cara kerjanya adalah membangun kerjasama atau sinergi dengan semua orang untuk meraih berkah. Bisnis yang dikelola oleh Kucuci dan Raja Sate adalah bisnis pelayanan untuk menyentuh hati pelanggan, sehingga pelanggan merasakan kegembiraan atau kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Pekerjaan utama seluruh pegawai Kucuci dan Raja Sate adalah kontak dengan pelanggan menggunakan HP, melalui WA, Twitter, FB, SMS, internet. Pelayanan yang memuaskan itu adalah pelayanan zaman now, yaitu menggunakan HP. Ketiga adalah menjemput dan mengirim barang produk Kucuci dan Raja Sate yang dibutuhkan pelanggan, seperti kepada keluarga sendiri, kawan lama atau pacar. Melayani tamu yang datang, menyambutnya, menyediakan kebutuhannya, mengantarkannya ketika tamu meninggalkan kita, sehingga mendapat kesan yang baik terhadap kita yang ada di Kucuci dan Raja Sate. Visi Kucuci dan Raja Sate mempertahankan pelanggan lama, mencari pelanggan baru, dan memaksimalkan HP masing-masing yang dimiliki karyawan. Menjemput, mengantarkan, melayani dengan hati yang menyentuh hati manusia, sehingga jadi tutur kata yang baik sebagai bisnis berakhlak baik bagi pelanggan. Visi Kucuci 2018 membiasakan menggunakan HP internet untuk dipakai penawaran, mempertahankan pelanggan lama, mencari pelanggan baru untuk menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan dan dirinya secara tetap. Kedua adalah merawat nomor-nomor di HP, kendaraan bermotor, mesin produksi untuk kelancaran produksi dan kelancaran menjemput dan mengantar barang konsumen. Ketiga, memperbaiki secara rutin bertahap lingkungan tempat tidur dan lingkungan kerja dalam membiasakan perubahan ke arah yang lebih baik. Keempat, memaksimalkan ilmu yang didapat di perguruan tinggi untuk diterapkan dalam perusahaan melalui kelompok belajar. Visi Kucuci tahun 2022. Perusahaan laundry yang memaksimalkan HP Android untuk membangun ketelitian, kecepatan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan. Misi Kucuci membangun kesadaran bersaing di era digital, menerapkan mental model yang kuat, memaksimalkan kehadiran teknologi, membangun kelompok belajar, masa depan untuk persiapan pernikahan. Visi Kucuci Laundry Januari 2023 mendahulukan panggilan Allah, memaksimalkan HP Android untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah Islam dengan keteladanan, ketelitian, kecepatan, sehingga pelanggan puas hatinya tersentuh.
manajemen Kucuci ya mulai tahun 2013. Yang pertama adalah niat berpedoman kepada Al-Quran. Rapat koordinasi Litbang, rapat koordinasi umum, catatan yang benar, menggerakkan dengan HP, salat, mengaji, dan berjamaah. Inilah pekerjaan utama seluruh karyawan atau yang terlibat di Kucuci. Apa yang dibicarakan dalam rapat koordinasi Litbang atau rapat koordinasi umum? Yaitu pelanggan. Maka itu yang kedua apa? Bagaimana produk harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Siapa pelanggan yang pertama? Allah. Kedua adalah siapa yang harus dilayani pelanggan yang kedua? Waktu. Dan yang ketiga adalah manusia, yang dimana manusia memerlukan puas hatinya tersentuh. Karena manusia memiliki latar belakang pelanggan, yaitu memiliki keyakinan pendidikan, prestasi, hasil, sejarah, budaya, kebiasaan. Jika produknya sesuai dengan keinginan manusia, puas hatinya tersentuh, maka ini akan menjadikan energi uang atau energi eksternal berupa peluang. Dan jika ternyata produknya tidak sesuai dengan latar belakang pelanggan, maka ini menjadi ancaman. Maka itu apa yang harus diperhatikan zaman sekarang adalah yang pertama, layani Allah dengan sholat berjamaah. Yang kedua adalah layani waktu, terutama menjelang malam antara maghrib sampai tidur. Jika HP digunakan di luar 3 perkara, yaitu dipakai untuk perencanaan, dipakai untuk mencari ilmu, dan dipakai untuk pendapatan, maka HP akan menjadi sihir, yaitu tak kala kita bangun pada waktu fajar, maka kita akan kehilangan masa depan. Maka itu maksimalkan penggunaan HP untuk 3 perkara itu, yaitu untuk mencari pendapatan, untuk mencari ilmu, dan yang ketiga adalah untuk membuat perencanaan. Keempat adalah memaksimalkan kehadiran teknologi yang terbarukan dan mengikuti keinginan konsumen atau pelanggan, di mana ada budaya yang baru, yaitu budaya hidup lebih praktis. Dan yang kelima adalah organisasi pesaing. Maka jika ini adalah ternyata dilayani dengan benar dan ternyata terjadi penurunan pendapatan, itulah ancaman. Dan jika terjadi peningkatan pendapatan, itulah peluang. Maka itu masuklah kita kepada bagaimana pengelolaan laundry. Yaitu yang pertama adalah konsentrasikan kepada kemampuan kompetensi manusia dalam mengelola aset. Operasional organisasi yang baik. Sumber daya manusia, uang, material, mesin, dan metode. Maka ini masuk ke pada visi perusahaan.
Visi perusahaan adalah dahulukan panggilan Allah, layani waktu, maksimalkan HP, maksimalkan aset dengan keteladanan, ketelitian, kecepatan pelayanan sehingga pelanggan puas hatinya tersentuh. Dan misi perusahaan adalah membangun kesadaran dari pengaruh HP menjadi sihir dalam pikiran manusia. Yang kedua adalah membangun kesadaran penggunaan HP untuk meningkatkan pendapatan. Ketiga adalah bekerja menggunakan teknologi yang lebih baru. Yang keempat adalah membangun kelompok belajar masa depan untuk persiapan pernikahan, umroh, dan haji. Maka strategi perusahaan adalah umat disadarkan HP digital, internet digunakan setelah maghrib sampai fajar, tidak ada relevansinya dengan peningkatan pendapatan dan ilmu adalah kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ancaman kemiskinan masa depan. Yang kedua adalah disadarkan pemimpin, umat, dakwah, pembelajaran, instruksi, penggunaan HP, internet adalah efisiensi ibadah dalam menggerakkan antisipasi persaingan untuk menaikkan kesejahteraan pendapatan dalam berbagai kehidupan. Ketiga adalah disadarkan HP-nya tidak boleh dipakai hal yang kurang berguna, lebih-lebih dipakai maksiat kepada Allah. Seharusnya HP dipakai untuk saling memotivasi kebaikan dan kebenaran. Maka inilah yang seringkali dibicarakan dalam rapat koordinasi litbang maupun dalam rapat koordinasi umum maupun dalam pengajian. Maka ini masuk kepada pelanggan yang dibicarakan, ya, di mana rapat koordinasi litbang, rapat koordinasi umum harus berjalan teratur. Apa yang dibicarakan adalah indikator-indikator keberhasilan dalam melayani pelanggan, yaitu Allah, melayani waktu, melayani manusia. Dan yang kedua adalah yang dibicarakan bagaimana produk itu bisa terpakai oleh pelanggan. Maka itu yang pertama produknya adalah pelayanan terhadap waktu dengan sholat dan kerja berjamaah. Berhubungan dengan pelanggan menggunakan HP atau WA dan lain-lainnya. Maka itu jika ini adalah bisa dilakukan, maka akan menjadi energi organisasi yang menjadi kekuatan dan menjadi kelemahan. Ya. Jika terjadi pertumbuhan organisasi, maka akan terjadi kekuatan. Jika pertumbuhan organisasi tidak terjadi, maka itu akan menjadi kelemahan. Maka ini akan berpengaruh kepada iklim organisasi. Iklim organisasi bisa sehat, bisa tidak sehat. Dan ini akan mempengaruhi kepada kesadaran manajemen, kesadaran terhadap pengelolaan. Dan ini juga akan mempengaruhi budaya nilai norma organisasi. Inilah yang menjadikan kekuatan dan kelemahan yang akan menjadi energi organisasi yang akhirnya akan dikelola oleh kemampuan kompetensi manusia dalam mengelola aset. Jadi visi perusahaan adalah dahulukan panggilan Allah, layani waktu, maksimalkan HP, maksimalkan aset dengan keteladanan, ketelitian, kecepatan pelayanan sehingga pelanggan puas hatinya tersentuh. Misi perusahaan adalah membangun kesadaran apabila menjelang malam dari pengaruh HP menjadi sihir dalam pikiran manusia. Membangun kesadaran penggunaan HP untuk peningkatan pendapatan. Bekerja menggunakan teknologi yang lebih baru. Membangun kelompok belajar masa depan untuk persiapan pernikahan, umroh, dan haji. Maka itu strategi perusahaan adalah umat disadarkan HP digital,
Internet digunakan setelah maghrib sampai fajar, tidak ada relevansinya dengan pendapatan dan ilmu, adalah kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ancaman kemiskinan masa depan. Kedua adalah disadarkan pemimpin, umat, dakwah, pembelajaran, instruksi, penggunaan HP, internet adalah efisiensi ibadah dalam menggerakkan antisipasi persaingan untuk menaikkan kesejahteraan pendapatan dalam berbagai kehidupan. Yang ketiga adalah disadarkan HP-nya tidak boleh dipakai hal-hal yang kurang berguna, lebih-lebih dipakai maksiat kepada Allah. Seharusnya HP dipakai untuk memotivasi kebaikan dan kebenaran. Alhamdulillahirobbilalamin. Buku yang saya karang ini adalah Membangun Desa Entrepreneur Revolution, yang isinya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dengan cepat. Alhamdulillahirobbilalamin, bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Semoga buku ini atau penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.